Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, mari sama-sama kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kita mau ngaji ilmunya Allah dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, supaya ilmu yang kita dapat jadi manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Yuk sama-sama sekali lagi baik para kiai, para alim ulama, para ustadz dan ustadzah, para guru yang ada di dalam masjid, mohon izin, mohon maaf para kiai, para guru. Tadi belum sempat nemuin lagi ke dalam. Tadinya mau masuk ke dalam, tapi maklum dah kiai, emak-emak ribet. Orang mau salaman, langsung Ustaz. Gimana ya namanya emak-emak? Pokoknya kalau udah sama urusan emak-emak mah ngalah aja dah. Dan ceramah sendiri pulang diam. Kita di sini protes dulu. Baik, saya pernah ceramah di Pontianak, Bu, safari dakwah. Duduk, bangkunya sofa nih. Ini kan kabin rotan ya. Mana bangkunya sofa. Cuma namanya di kampung banget di pedalaman. Mungkin orang kampung ya, dari desa ke desa. Ada ustaz dari Jakarta, rame. Pas saya nyampe, banyak banget orang di atas panggung, lebih tinggi dari ini nih panggungnya. Ada emak-emak hadroh, ada rombongan ABG di belakang penuh, kiai-kiai ada. Saya bilang sama emak-emak, nah turun aja ke bawah, sama aja kelihatan juga. Mau bertanya sama ustaz. Kagak ada yang turun ya. Dan saya duduk bagi ceramah baru pembukaan, benar pisan rubuh. Nah sepanggung-panggungnya rubuh kiai. Yang ada di atas panggung, mama pada ngejongkan. Lihat repot nih pasukan hadroh, ABG anak laki muda semua, pasukan hadroh pakai sarung. Lo ngejongkang pada ke belakang. Oh saya lihat, Masya Allah, lato. Baik, kita mulai ngaji ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di momennya tahun baru Islam. Betul? Ya, jangan sampai salah tema. Saya pernah ceramah di Jambang Surade. Tahu Jambang Surade? Sukabumi. Saya nyampe tendanya panjang, cakep, yang ada pelaminan. Saya ceramah nikahan.
Udah 40 menit panitia baru bisikin, Pak Ustaz acaranya khitanan. Saya kata acaranya apaan Pak? Sunatan. Lah kagak ngomong, nggak usah gak nanya tadi. Ya namanya orang pakai begitu kan, pakai segala tenda, rame, ada pelaminan, mikirnya acara apa? Resepsi. Kagak taunya anaknya kembar 2, makanya pelaminannya 2. Saya pikir orang nikahan, taunya sunatan. Kalau orang nikahan kan ada tulisannya selamat menempuh hidup. Kalau orang khitanan sunatan harus ada tulisannya itu selamat menikmati bentuk baru. Baik, kita ngaji dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahun baru Islam. Jangan sampai di tahun baru ini jiwa kita, hati kita masih model lama. Jangan kalah sama handphone, jangan kalah sama model mobil, betul nggak? Nah, handphone tiap sebulan, tiap 2 bulan banyak nggak ganti-ganti modelnya? Banyak. Makanya sekarang orang hidupnya udah pakai handphone semua, benar? Nih, saya mau bilang, zaman sekarang kita udah jarang banget baca Al-Quran dalam bentuk mushaf. Dari berobat penyakitnya gampang, berobatnya murah. Orang dulu paling kalau ibu masih ingat dengan penyakitnya apa? Korengan, bintitan, belekan, kutilan, bisulan, yang paling parah maaf yang patah gatal kermian. Udah yang gosip sih, aku suka mancing-mancing. Dosa gak gosip? Gibah dosa gak? Udah stop, jangan lanjut lagi gibah ya. Tapi si Fir'aun memang melewatkan itu. Sama heran. Kenapa jadi lanjut Ustaz? Orang dulu, para kiai, para ulama kita, para orang tua kita, ibu tahu nggak? Cekukan. Tempel kertas. Orang dulu apa obatnya? Kertas. Kalau nggak ujung tikar, ditempel di mana? Nenek-nenek motek, tahu motek? Motongin ujung tikar, dikasih udah bikin sama dia, dijampe-jampein pakai Fatihah. Waladolin amin, tempel tuh cucunya yang cekukan, sembuh gak? Jos, mantap, top chair. Coba Bapak Ibu pikirin apa hubungan antara ujung tikar sama cekukan. Kenapa? Bukan masalah ujung tikar, bukan masalah cekukan. Yang baca Fatihahnya nih kita hatinya bersih. Amal Quran ngaji tiap malam nggak pernah lepas. Wudhu nggak pernah lepas, batal dikit dia wudhu lagi. Oh, nenek-nenek yang dulu suka nyirih, asal dia batal wudhu, nggak pernah dengar gosip, nggak pernah ngiri sama tetangga susah dia ikut susah, tetangga seneng dia ikut seneng. Orang dulu hidupnya berkah, bocah cekukan dikasih ujung tikar sembuh. Dokter mana yang ngasih resep begitu coba? Bisulan, tahu bisulan? Apa obat yang paling mujarab? Kalau kodok ada, tapi yang paling mujarab apa? Siapa yang tahu? Upil. Paham aku upil. Upil. Saya dulu di pesantren, Bu, lebih sulan, lompangan bagian belakang di tengah, agak ngesep ke dalam. Lah kan ribet bisul di situ ya, dipakai jalan bergesek, dipakai duduk bergencet. Saya izin dari rumah pesantren pulang, nenek saya masih ada. Kata nenek saya, Jaki nggak usah pakai berobat, sini. Dia ngapain? Diupil. Di pojok, dikeluarin senjata terbaik buat upil, kelingki. Sambil melek dicari kualitas terbaik.
udah dapat saya telepon saya bu mana bisulnya di jampe taruh di mata bisul 10 menit ditungguin letus. Apa hubungan upil sama bisul? Nyambung gak kira-kira? Agak. Tapi apa yang bisa bikin bisul itu pecah cuma sama upil? Bukan masalah kotoran hidung, tapi ini masalah yang baca doa hatinya bersih dekat sama Al-Quran. Makanya jangan heran kalau dulu kiai datang kemana-mana pada bawa air, doain kiai besok anak saya ujian, doain kiai anak saya mau nikah, doain kiai anak saya mau lahiran. Masya Allah berkah. Bukan masalah airnya, yang baca doa orang alim hatinya bersih. Zaman sekarang Ustaz nyampe boro-boro dibawain air suruh doa. Baru nyampe Ustaz selfie, Ustaz suruh mau nyelon. Tadi sakit apa yang udah kita bahas? Cepukan usulan. Ini yang paling umum nih, di semua kampung sama obatnya. Bocah udah gede masih beser di atas kasur lagi tidur. Ini apa? 5 obat terbaik buat tongkol. Sama udah. Capung. Dulu kasihan ya, nggak boleh ada capung bengong. Capung lagi galau bengong. Kita bengong kita. Ditaruh di mana? Taruh di pusat suruh air. Suruh digigit. Ya Allah, saya dulu kelas 1 SD masih ngongkol. Sama nenek saya dikasih capung, digigit-gigit, disedot-sedot, malamnya alhamdulillah masih sembuh. Kalau kita pikir-pikir coba apa hubungan antara capung sama ngompol? Nggak ada ya. Apa yang bisa bikin itu ngompol sembuh dengan capung? Doa dari orang yang hatinya bersih. Itulah Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang pertama jangan lupa muliakan Al-Quran. Boleh Pak Ustaz baca Al-Quran dari handphone? Boleh. Tapi sebaik-baiknya baca Al-Quran dari mushafnya langsung. Anak zaman sekarang mah susah, nggak pada kenal makharijul huruf. Dulu ibu masih ingat nggak kalau kita belajar Al-Quran? Belajar huruf mim, mamam wali, mamna minal, mim, mamam wali, masih apa? Coba sekarang kita belajar lagi nostalgia, hurufnya huruf ba aja, yang ribet ya. Kalau shin ribet, syah wali syas nasian yang depan udah kecipratan. Sekarang huruf ba aja dah, yuk sama-sama biar kita nostalgia. Babau wali babana, coba semangat. Babau wali babana, minal mubani, babau wali babana. Oke, saya dari awal, ntar ibu ujung ikut. Babau wali babana minal mubani, babau wali babras. Makanya orang ngaji itu berkah. Al-jannatul mustaqatun ila arba'atin. Demikian baginda Rasulullah SAW bersabda, ada 4 golongan yang nanti dirindukan oleh surga, yang rindu surga loh. Bayangin, ibu dikangenin sama suami aja, masya Allah, bangga, bahagia. Suami saya lagi kangen banget Pak Ustadz sama saya, berarti dia cinta sama saya, cakep. Ibu dikangenin sama suami, rasanya bahagia apa enggak? Bahagia. Sekarang contoh, misal di kampung sini gak ada sinyal sama sekali, Telkomsel kagak ada, XL bubar,
Pokoknya sinyal nggak ada sama sekali. Ibu nggak bisa WhatsApp suami, ibu nggak bisa nelfon suami, ibu nggak bisa update status. Ketika ibu nggak bisa tahu posisi suami, yang ibu rasain sengsara apa bahagia? Sengsara. Ibu kan ntar pulang ke akhirat nih, kullu nafsin dha'iqatul maut. Mau suami dampingin di kuburan. Makanya kalau dunia suami mobil jangan taruh di hati. Mobil bagus mahal jangan taruh di hati. Baru nyampe ke mobil baru bocah megang uang koin baret seret marah, sakit hati nggak? Sakit hati. Makanya mobil jangan taruh di hati, taruhnya di garasi. Suami la ilaha illallah lagi baru nikah, ijab kabul janjinya sehidup boro-boro sehidup semati, baru 3 tahun nikah Pak Ustadz udah pindah ke lain. Kalau sudah pindah ke lain hati, ujung-ujungnya ibu jadi sakit. Kalau udah sakit hati biasanya emak-emak bawaannya mau bunuh. Makanya suami jangan taruh di hati, taruhnya di garasi. Sekarang seganteng-gantengnya suami, mau nggak tuh suami namanya di kuburan? Bahkan sampai suami jangan taruh di hati, bakal sering sakit hati. Harta, mobil, rumah yang serba mewah, jabatan, profesi, bisnis, usaha, cukup di genggaman tangan saja, jangan taruh di hati. Ma fi qalbi ghairullah, di hati tidak boleh ada yang lain kecuali Allah. Bagi saya berantem Pak Ustaz. Ibu pilih mana? Suami ganteng marah-marah terus, apa suami jelek tapi senyum terus? Suami ganteng marah-marah mulu, yang satu jelek senyum terus, mending yang mana? Pak Ustaz, bagi saya jelek. Ya, hitungan taksi 5.003 lah Pak Ustaz. Suami jelek tapi kalau senyum terus kan alhamdulillah ya. Udah jelek gila. Senyum terus. Saya tanya lagi, ibu punya suami kaya tapi selingkuh, apa miskin tapi setia? Kaya selingkuh, miskin setia. Kalau yang pintar mendingan kaya Pak Ustaz, yang penting ada fulus. Ada fulus mulus, nggak ada fulus mampus. Duit bukan segalanya, tapi segalanya kudu dibeli pakai. Di kerudungan pakai apa? Isi kotak pakai apa? Naik gojek pakai apa? Makan pakai apa? Tangan. Makan pakai duit. Namanya orang kampung sini. Saya tanya ya, jawab yang kompak. Saya mau tanya jujur, yang namanya perempuan matre boleh atau enggak? Bisa benarnya. Di tempat lain misalnya saya tanya begitu, jawabnya pada malu-malu. Di sini doang, ada malunya. Tetapi wajar, betul. Laki-laki ibadah harus ibadah dan berpahala. Ibu diamnya aja ibu di saat haid, di saat menstruasi, apa yang ibu lakukan sebelum haid, pahalanya ngalir terus. Subhanallah. Bapak itu yang dimuliakan oleh Allah. Maka siapa golongan yang dirindukan oleh surga? Saya nggak bahas. Yang pertama adalah al-mar'atus salihah, wanita yang salehah, yang selalu siap sedia 24 jam untuk suaminya. Yang namanya perempuan makmum, suami imam. Setuju nggak? Makmum ikut imam, apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam. Contoh,
Ada perempuan kuliahnya tinggi, S1, S2, S3, S apa lagi? Profesor Doktor. Saya kemarin ceramah di Buton Tengah, Jakarta, Makassar bau-bau, naik kapal laut setengah jam nyampe di Buton Tengah, ke lokasi acara 2 jam. Di lokasi acara itu Bapak Ibu tahu ada Profesor Doktor perempuan ahli di bidang tumbuh-tumbuhan. Suaminya maaf cuma pegawai negeri, tapi si perempuan ini, si Bu Aji ini tidak merasa dia profesor. Dia umurnya 63, suaminya sudah kurang lebih 72. Dituntut itu suaminya, di atas panggung dia cium tangan, dipeluk itu suaminya. Saya tanya, ya Allah, memuliakan suami. Iya Pak Ustaz, buat apa ilmu saya kalau semakin berilmu semakin tidak taat dengan suami? Bukankah dengan saya berilmu saya harus semakin tahu diri? Mantap yang begini Bu, tahu maunya Allah seperti apa. Ya ibu setinggi-tingginya permintaan ibu kan makmum, harus taat sama suami. Contoh sholat, makmum ikut imam apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam. Dalam agama kita maaf, perempuan udah disetel sholat belakang. Lama aneh, sholat laki perempuan samping-sampingan. PA mazhab tuh dimana-mana Pak, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, mazhab Soekarno. Ya, kiai yang begini malah itu nggak toyorin aja. Orang makin tengil banget, makin nggak punya ilmu. Ulama-ulama besar aja, Kiai Haji Abdullah Syafi'i almarhum, Kiai Haji Mualim Zayadi, Masya Allah almarhum Gus Dur, Kiai yang lain, Kiai Mualim Yunus, Kiai Mursidi Klender, Kiai Nur Ali Bekasi. Itu baru benar kiai. Kenapa? Jelas ilmunya Bu. Makanya urusan perempuan ini hebat. Ini contoh makmum ikut imam, ya. Ibu kan makmum laki-laki, imam harus laki. Ibu mau sholat nih di rumah, nggak ada orang, yang ada cuma bocah, tapi udah akil kali, udah mimpi basah. Bocahnya ibu, yang jadi imam ibu apa bocah? Itu. Walaupun nggak bisa Fatihah, tapi dia laki, mutlak harus jadi imam. Nggak bisa ini. Saya kasih contoh ya. Ibu jawab sama-sama. Waladhalin. Kan aminnya bagaimana yang waladhalin? Waladhalin panjang, amin panjang, benar nggak? Coba yang ini. Waladhalin. Waladhalin. Berarti merah semua. Jangankan urusan imam makmum, sekarang begini, saya datang, kan yang jawab salam gimana yang nyalamin ya? Assalamualaikum. 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 Enaknya agama Islam tuh perempuan udah jelas, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini Pak Kiai, saya rasa bukan apa-apa sekarang nyantri di pesantren yang lagi bermasalah, nggak usah kita sebut tuh Azaitun. Ya sekarang nyantri katanya 6 tahun, ditanya syarat sah wudu kalau bisa jawab, apa yang belum pelajari? Ditanya doa-doa nggak ada yang hafal, yang namanya pesantren itu doa. Saya sih berdoa dan ya Allah, mudah-mudahan pemerintah tegas cepatkan orang kita terjadi virus itu, bener kan? Nah, saya mah heran, ada aja lagi orang tua masukin di sana. Nggak pulang kan juga berangkat sama mamanya, betul nggak? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nih wanita
sekuat-kuatnya wanita, Wonder Woman sekalipun, ketika sudah punya suami, siapa imamnya? Suami. Makanya ibu kalau buat suami ya kasih terbaik lah. Ini sampai jam berapa ya? Bukan apa-apa bu, dari sini saya jam 1 kudu sampai di bandara, karena nanti sore saya ada kajian di Singapura rutin tuh seminggu sekali. Dari Singapura besok kudu mampir di Malaysia sebentar, ada acara Muharram. Dari Malaysia sebelum ke Jakarta saya mampir ke Brunei Darussalam, ada tabligh akbar. Itu semua kalau ada yang undang ini rumah apa ini? Masya Allah, saja ikramnya Singapura, Malaysia, Brunei. Kalau ada yang undang tuh, kalau ada yang undang tuh ngomong. Tapi nanti siang saya ada janji sama teman saya, karena sekarang alhamdulillah Bapak Ibu sekedar informasi, Bapak Ibu kita kalau mau haji reguler itu nunggunya sekarang berapa tahun? 45 tahun. Ibu daftar siang ini setor haji, umur ibu 60. Insya Allah berangkat hajinya nanti di pada masa. Nah sekarang setor 60, berangkat 105. Betul, makanya kenapa banyak jemaah yang tiba-tiba belum lama nunggu udah berangkat, karena banyak yang tergeser itu meninggal dunia. Ada, kalau ini edukasi ibu ya, ibu ada haji namanya haji furoda. Hati-hati, bayarnya mahal 200 juta. Tapi kemarin kejadian jemaah haji furoda bayar mahal, tapi tidurnya di emperan tenda. Ibu lihat ya. Sekarang kerajaan Saudi tidak seketat dulu. Ibu dulu kalau mau umroh mau haji nggak boleh berangkat sendiri, harus ada mahram. Sekarang Saudi sudah berubah. Kenapa? Cadangan minyak Saudi sudah habis. Jadi negaranya cari pemasukan dari haji dan umroh. Makanya haji dan umroh syaratnya agak dilonggarkan sekarang. Ibu bisa berangkat sendiri tanpa surat mahram, sudah boleh. Bahkan istri saya kemarin berangkat haji, visanya visa multiple, visa turis. Jadi bukan visa haji. Jadi itu rombongan istri saya mau berangkat haji udah saya setel, jangan kayak jemaah. Anggap aja jalan-jalan ke Ciater. Saya kata begitu, ya Allah rempong cin gitu nenek-nenek. Haji ada yang pakai topi kayak ke pelabuhan Ratu. Tapi nggak pakai, makin nyentrik makin nggak ketahuan mau haji. Masuk dan alhamdulillah istri saya udah pulang sekarang, visanya visa turis. Saya cuma mau bilang ibu-ibu yang mau haji jangan memaksa diri. Kalau memang ibu sudah berumur setor aja. Bagaimana? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ibu bisa nyetor, tiba-tiba umur ajal sampai, pahala hajinya sampai. Jangankan yang model begitu, ibu ingat nggak ada tukang bubur mau naik haji nggak punya uang, nabung 5.000 sehari. Allah berangkatin bukan dari tabungannya, Allah berangkatin lewat tangan orang kaya raya, saudagar yang berangkatin itu tukang bubur. Cerita ini akhirnya jadi ide cerita sinetron dulu di SCTV, episodenya panjang, judulnya Tukang Haji Naik Bubur. Itu baru ya, tukang bubur naik, kalau haji naik bubur bagaimana? Makanya Bu sekarang begini, gimana Ustaz, saya punya utang, setelah haji dulu apa bayar hutang? Harus haji manis tatoan. Jangan sampai ibu berangkat haji gara-gara punya utang, umur nggak sampai, pahala haji hilang gara-gara utang nggak bayar.
Kenapa? Kullu bani Adam mu'allaqah bidainihi. Setiap anak keturunan Adam itu nanti terkatung-katung di alam kubur dengan hutangnya. Satu-satunya urusan dunia yang akan dibawa mati hutang. Banyak urusan yang nggak boleh tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa perbuatan setan. Tapi 5 hal yang harus disegerakan. Satu diantaranya membayar hati-hati. Ada yang punya utang di sini? Ada. Mana makanan yang punya utang? Ibu mau masuk surga nggak? Kurang keras mau masuk surga nggak? Mau masuk surganya ntar sampai siang ini. Entah dari siang ini ya. Kita doain orang tua kita yang masih sehat, selalu sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dijaga kekhusyuan ibadahnya, dijaga sayang cinta kasih kepada anak-anak dan cucunya. Kita bacakan surat Al-Fatihah juga untuk siapapun yang lagi sakit, saudara kerabat sanak famili. Mudah-mudahan dengan karamah keberkahan mukjizat surat Al-Fatihah diangkat segala penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan dan kesehatan yang terbaik supaya bisa beribadah lagi. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, salam buat keluarga semuanya biar pada sehat. Kenapa? Sekalian doa. Oh oke. Kita sekalian doa. Bapak Ibu yang berbahagia, kita angkat kedua tangan kita, Fatihah tadi udah. Allahumma bisiril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal ham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ke kamera ya, ke kamera ya. Ibu-ibu sekarang kasih Oke, 1, 2, 3. Ya, lagi 1, 2, 3. Oke, udah. Tersindik. 1, 2, 3. Yang foto lagi. Udah, saya ketinggalan udah. Yang HP kamu. Udah ada. Berapa ini? Berapa? Udah.